Misi, mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Nah, di sini kita join di Mercy Agency. Jadi Mercy itu memiliki karakter ya. Jadi M itu apa? M itu adalah militan. Jadi militan, agresif. Arti militan itu apa? Agresif ya. Agresif dalam hal positif ya. Pokoknya kalau udah ada target, Anda harus agresif ya. Maju terus dan pantang menyerah. Kemudian E itu adalah energik. Jadi kita itu penuh semangat, stamina kuat, dinamika luwes. Kemudian rapid, lincah, cepat, tangkas, tidak pernah menunda. Yang C itu adalah careful, satunya lagi adalah careful. Jadi hati-hati, telaten, dan juga penuh perhatian, baik kepada agen kita, kepada leader kita, maupun kepada nasabah kita. Kemudian Yen, minat tinggi, kemauan keras, dan juga memiliki ambisi besar. Nah, di sini Mercy juga memiliki artinya apa? Moral milioner. Jadi di sini kita mendidik agent dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Kemudian excellent expert. Membimbing agent dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul dan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah rich reader, menjadikan agen dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Kemudian competent communicator. Kita menciptakan agen dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Yang terakhir adalah youngster, menuntun agen dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Ya. Nah, di sini info pertama yang mau Holland sampaikan adalah September Contest. Jadi ini untuk periode bulan ini yaitu September 2020. Nah, khusus agent ya. Anda produksi minimal 1 polis tanpa melihat premi. Itu hadiahnya apa? Earphone ya. Akan mendapatkan 1 buah earphone. Jadi jatahnya kita itu ya Q Summit, yaitu kalau Q Summit 12 polis, maka Q Experience ini 6 polis per kuartal. Artinya 1 kuartal berapa bulan teman-teman? 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Jadi setiap bulannya itu Anda konsisten produksi 2 polis dengan syarat polis Q, yaitu FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta per polis. Ya, ini adalah bulan terakhir wajib Anda kejar, berjuang mati-matian. Dan ini adalah Q Summit ya. Kalau Q Expert ini jalannya ke Kota Malang ya. Q Summit jalan-jalannya ke Hakodate dan Lake Toya di Jepang. Sering-sering jalan-jalan ke Jepang dah biar dikira orang apa ya, orang tajir kali ya. Gratis dibayarin dah semuanya. Pokoknya Anda mau berjuang aja 12 polis per kuartal. Oke? Nah, ini adalah annual trip Destination 2021. Nah, sudah dituliskan targetnya dari awal tahun, maka wajib Anda selesaikan ya. Jadi Anda lihat di sini ada single platinum member 900 juta. Kemudian MDRT dan silver member itu ke Korea, Pulau Jeju yang indah tentunya 300 juta. Single Platinum 900 juta ke Arctic, Finlandia, dan juga jalan-jalan ke Paris. Anda boleh Google ya Pulau Jeju itu bagaimana, Arctic itu bagaimana, tripnya ke Finlandia itu bagaimana. Jadi bakalan jalan-jalan di sana dan shoppingnya itu di Paris. Jadi tambah 30 juta Anda sudah menjadi seorang member icon ya. Semua syaratnya harus diperhatikan yaitu 12 polis ya, 12 polis, kurang dari situ meskipun angkanya capai ya tetap nggak bisa. Jadi saya yakin produksi teman-teman itu pasti lebih dari 12 polis. Karena agen-agen Mercy itu semuanya luar biasa. Amin? Amin ya. Saya amin. Nah, ini ada kontes dari kantor kita, dari Pak Huibing ya, recruiting kontes. Jadi teman-teman syaratnya itu gampang banget. Jadi undanglah 2 calon agen ya di acara Mercy Business Talk ya, di acara Business Opportunity Quiz
setiap Rabu di bulan September. Jadi ajak, karena kita punya acara Mercy Business Talk itu setiap Rabu. Ya, setiap Rabu diajak tuh teman kita 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. 1 bulan 8 orang, ya. Nah, menghasilkan 2 calon agen untuk melakukan registrasi ujian AAJI. Jadi Anda setiap Rabu itu mengajak calon agen, kemudian tertarik nih teman Anda mau join di bisnis Anda, ya, saya mau ikut kamu deh, ya. 2 calon agen registrasi ujian AAJI, open license, dan tentunya ikut conversion. Nah, Anda sebagai orang yang mengajak, orang yang mengundang, wajib produksi minimal 1 premi tanpa melihat besarnya premi. Ini kontes yang gampang banget, hanya mengajak orang. Lebih gampang memberikan peluang bisnis kepada orang, ya. Jadi hadiahnya apa? Tas ransel. Ini bagus banget, merek Airwalk. Ya, kalau mata saya, ya, Airwalk, mata saya masih jelas ini ya, udah kacamata, mata 4. Jadi, dan warna hadiahnya tergantung persediaan ya. Dan ini contoh hadiahnya, ready stock guys. Oke, udah macam all stock saya. Nah, kemudian ada rookie contest. Apa ya rookie contest ini teman-teman? Nah, ketentuannya nih untuk agen baru, kan udah ajak teman baru nih 2 orang ya, join, udah ujian registrasi, ujian AAJI. Nah, teman Anda ini produksi FYAP 7,5 juta atau FYIP 3 juta. Just for your information, FYAP itu adalah premi yang disetahunkan atau bahasa Jermannya adalah first year annual premium. Kalau kurang ngerti, hubungi leader Anda. Oke. Kemudian FYIP itu adalah premi yang pertama kali disetorkan oleh nasabah itu minimal harus 3 juta. Oke, maka hadiahnya dapat tas transfer lagi. Luar biasa banget kan? Oke, nah ini ada kontes top police. Top police namanya top police adalah police yang paling banyak ya. Ketentuannya itu untuk semua produk minimal masa pembayaran preminya itu 3 tahun. Jadi single premium itu tidak termasuk. Jadi minimal 3 tahun masa pembayaran preminya. Jadi lifetime 3 tahun bisa ya. Qsmart yang 5 tahun bisa boleh. Nah, pemenang minimal harus 8 polis. 8 polis minimal ya. Jadi kategori top polis itu minimal 8 polis. Kalau lebih boleh banget malah. Kemudian bila jumlah polisnya sama ya, ada 10 agent nih, polisnya sama semua 8 ya. Maka pemenangnya adalah FYAP paling besar. Saya sarankan kalian jual MG Plus saja. Nah, hadiahnya apa? Koper hardcase 24 inci untuk 3 agen tertinggi. Wow, ini luar biasa banget ya. Bagus loh kopernya, cantik lagi. Kemudian ada tas olahraga untuk 5 agen berikutnya. Oh, totalnya 8. Ya, 8. Ada hadiah. Kejar ya, karena mumpung masih awal bulan baru tanggal 5. Jadi 1 hari jual 2 polis, 2 polis, 2 polis, 2 polis. Udah capai target Anda boleh tidur. Jangan tidur, nggak boleh. Harus makin banyak produksi polisnya karena komisinya pasti juga lebih banyak. Kemudian ada kontes top FYAP ya untuk periode bulan ini September 2020. Tadi top polis, Anda produksilah polis sebanyak mungkin ya dengan ketentuan yang tadi. Ya. Masa pembayaran premi, tidak melihat premi berarti ya. Masa pembayaran premi minimal 3 tahun ya. Kemudian kontes top FYAP, first year annual premium. Tadi udah aku bilang bahasa Jermannya first year annual premium ya, yaitu premi yang disetahunkan. Jadi kalau nasabah Anda setor bulanan pun itu tetap dihitung full 1 tahun preminya. Ketentuannya berlaku untuk semua produk minimal masa pembayaran preminya itu 3 tahun. Pemenang minimal 2 polis, FYAP-nya itu 50 juta. Ya, nah bila angkanya itu sama, FYAP-nya sama-sama 50 juta, maka pemenang dilihat dari jumlah polis yang paling banyak. Oke, hadiahnya apa? Koper hardcase 28 inch untuk 3 top FYAP. Jadi ini lebih gede dari yang top polis kopernya ya, lebih gede 4 inci. Ini kalau kontesnya TV, bolehlah Anda kejar. Ini kopernya pun bagus banget. Jadi kalau 4 inci itu lumayan banyak ya bedanya ya. Kejar ya, FYAP 50 juta, udah jual MG Plus saja kelar. Tas ransel untuk 5 agent berikutnya. Tas ranselnya pun bagus banget, Airwalk ya. Ini bukan KW ya, ini semuanya ori. Kita nggak pernah pakai barang-barang KW. Kemudian ada kontes top AA. Top AA itu apa? Active agent ya. Ini untuk para leader. Kemudian ketentuannya apa? Berlaku untuk semua produk minimal MPP 3 tahun.
Ya, dihitung secara direct, secara langsung ya, tim directnya itu. Tim langsungnya itu langsung yang dia rekrut minimal 3 AA, minimal 3 AA. Bila jumlah aktif agentnya sama, maka dilihat dari jumlah polis. Hadiahnya apa? Ini dong, Copper Hardcase 28 inch. Kemudian ada dispenser merek Sogo. Kemudian ada tas ransel. Oke. Saya harus pastikan saya dapetin ini. Setuju ya? Oke, semangat ya leader. Nah, ini ada traditional campaign yang 15% ya. Untuk produk apa? EduPlan dan Super Protected Plus. Periodenya sampai akhir bulan ini saja, yaitu sampai 31 September 2020. Ini berlaku untuk semua orang, maksudnya untuk nasabah baru, nasabah lama, untuk agent, keluarga agent. Minimal syaratnya adalah masa pembayaran preminya itu 8 tahun, minimal 8 tahun. Nah, untuk usia nasabah Anda yang di bawah 35 tahun, itu preminya cukup 12 juta. Tapi kalau di atas 35 tahun usia nasabah Anda, maka 20 juta minimal preminya per tahun. Ini tadi sudah disebutkan untuk EduPlan dan Super Protected Plus. Jadi pasarnya ini untuk emak-emak yang punya anak, yang sayang anak, ya. Kemudian tanpa promo medical, so don't miss it. Kemudian next ini ada promo non-med ya, periode September 2020, tidak berlaku untuk produk retirement. Ya, Anda lihat Anda di kategori apa sebagai agent, apakah Anda member privilege atau yang member regular. Kalau member regular dilihat juga usianya di bawah 1 tahun 1,5 M, usia 1 tahun sampai 17 tahun itu 2,5 M, usia 18 tahun sampai 50 tahun itu 3,5 M. Nah, untuk yang usia 51 sampai 60 itu maksimal 800 juta. Usia 61 tahun sampai 70 tahun itu 500 juta. Itu untuk agen regular atau non privilege ya. Untuk yang privilege tentu saja bisa menjual UP, uang pertanggungan dasar itu paling tinggi. Usia 18 sampai 50 tahun 6,5 miliar. Jadi dilihat untuk resiko awal, RA itu resiko awal ya, sampai 6,5 miliar. Tidak ada penurunan risiko awal. Nah, dan ini kabar bagusnya adalah tidak perlu laporan keuangan dan tidak perlu kopi rekening. Nah, terus ini saat yang udah kita tunggu-tunggu ya, karena hari ini, bulan ini testimoninya itu ada topik tertentu. Jadi berbahagialah Anda yang join di acara general meeting kita pada hari ini. Dan sebelumnya saya mau hadirkan dulu satu testimonial kita yaitu Christiana ya, FVP dari Mercy 78. Nah, jadi Christiana ini latar belakangnya adalah ibu rumah tangga sekaligus pekerja kantoran. Nanti deh ya, Christiana akan perkenalkan dirinya secara singkat. Jadi di sini teman-teman bisa melihat joinnya kapan sampai dan tiap tahun tuh meraih prestasi yang sangat banyak banget ya. So, halo Christiana. Halo Holland. Halo sahabat Mercy. Halo semua, Chris kenalin diri dulu. Mana tahu ada agent-agent yang belum kenal Chris ya. Kalau saya sih udah memuntah gitu loh kan. Zaman Mbak Heula dulu. Silakan Chris. Oke, halo sahabat Mercy semua. Perkenalkan nama saya Christine dari Mercy 78. Oke. Jadi saya sharing ya langsung ya Holland ya. Sebelum saya join. Iya, sebelum Chris join itu kan seorang ibu rumah tangga kerja di satu perusahaan ya. Ya, betul. Nah, awal bisa join gimana? Ya, jadi sebelum join itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan cukup lama juga, sekitar 10 tahun lamanya di bagian administrasi. Ya, jadi alasan saya join itu awalnya mau coba ya, karena saya udah bekerja cukup lama di perusahaan tersebut, tapi perubahan dari segi income-nya signifikan biasa aja gitu, tidak naik sangat drastis atau apa, dan pekerjaannya itu juga monoton karena kita di komputer gitu kan, masa hanya pembayaran, tidak berinteraksi dengan orang gitu, jadi agak monoton. Terus
untuk segi masa waktunya itu waktu kerjanya kan terikat ya Holland ya, dari pagi ya kan jam 7 udah harus cepat-cepat keluar rumah dan pulang kerjanya jam 5 sore. Terus dulunya kan saya ada kuliah lagi belum tamat kan Holland. Jadi sampai malam gitu pulang rumahnya. Terus saya itu saat itu udah punya anak. Jadi anak saya tuh dilantarkan. Jadi sama sekali saya jadi ibu rumah tangga itu hanya nama saja tapi sama sekali tidak terlibat gitu. Jadi otomatis saya ada masa melihat ya kan salah satu leader saya itu yang merekrut saya itu kakak ipar saya sendiri yaitu CVT. Saya terima kasih sama dia karena dia memperkenalkan satu bisnis yang sangat luar biasa sekali yaitu Sequis. Nah, jadi saya melihat dia itu baru join 1 tahun tapi dia sudah memiliki aset dan sudah dapat penghargaan dari Sequis dan itu yang membuat saya tuh tertarik join gitu. Memang awalnya saya nasabahnya Sequis dan saya melihat produk Sequis itu sangat luar biasa sekali Holland. Dan itu yang membuat saya semakin yakin di bisnis ini dan didukung perusahaan yang sangat kuat sekali. Nah, jadi saya join di Sequis itu di tahun 2016, awalnya part-time, ya. Dan saya mulai full-time-nya itu 2018 Holland. Dan itu saya menghasilkan ya ada aset-aset lah gitu yaitu mobil gitu. Dan disitulah yang membuat saya semakin yakin lagi di bisnis ini karena klaim nasabah saya itu pertama kali ya klaim nasabah saya itu keluar. Jadi itu adalah rekan saya. Sorry, maaf ya. Nah, itu dia anaknya Christiana, Hari itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang membuat saya semakin yakin karena saya di sini bisa membantu orang lain, nah gitu. Yaitu teman saya sendiri yang pada saat itu barusan membeli polis belum 1 tahun dan dia itu tiba-tiba meninggal dunia dan klaimnya itu semua cair full. Dan itu yang membuat saya tuh wah profesi yang saya jalankan ini di sini sangat luar biasa sekali gitu. Dan ya, itulah Holland. Jadi ya di sini sebab sangat luar biasa sekali bisnisnya. Gitu. Berarti karena Chris sudah merasakan manfaat membantu orang ya melalui asuransi ini. Jadi Chris memutuskan untuk full time ya. Karena ya, pada betul. saat waktu baru join itu masih part timer kemudian jadi full time dan meninggalkan pekerjaannya yang lalu. Nah, pada sesi testimoni hari ini kita akan membahas tentang FOD. Apa sih FOD itu ya? Nah, teman-teman boleh bantu Holland jawab. Teman-teman ada yang tahu SDS atau Service Development System itu bagaimana? Ada berapa SDS ini? Ada 4. Ada 4 ya. Ya. Teman-teman yang lain pada tahu nggak SDS? Yenti tahu lah ya. Nah, jadi SDS itu di Sequis ada namanya SDS, Sequis Development System. Jadi di Sequis itu sudah ada sistem pengembangan. Jadi begitu kita join di sini kita udah menjalankan namanya sistem dan itulah yang akan membuat kita berhasil untuk bisnis di Sequis ini. Nah, jadi ada 4. Yang pertama itu adalah PRP, kemudian IID, kemudian GID dan yang terakhir itu adalah FOD. Ya, jadi hari ini kita mau membahas tentang FOD. Field Observation and Drill ya. Jadi kalau ada agen, teman-teman yang agen masih kurang paham, boleh tanyakan kepada leadernya. Oke. Nah, jadi kenapa kita bahas FOD ini sama Chris? Karena Chris ini kita lihat. Welcome. Oke. Chris ini paling sering melakukan yang namanya kegiatan FOD ini terhadap agennya, ya. Jadi FOD ini sering dilakukan sama Christiana, ya leader Mercy 78. Jadi kita kepengen tahu bagaimana Chris melakukan FOD bersama agen-agennya. Nah, Chris, apa langkah pertama yang Chris lakukan ketika seorang new hire telah lulus ujian AAJI dan menyelesaikan e-conversion atau kelas conversion yang 2 hari itu ya. Kalau e-conversion 2 jam bisa. Nah, Chris, langkah pertama apa yang Chris lakukan setelah Chris punya NH, punya new hire ini udah lulus ujian dan udah lulus conversion? Halo, Chris? Ya, halo Holland, terputus. Oke. Silakan, Chris.
Ya, bisa diulangi Holland tadi pertanyaannya apa? Karena Nah, langkah pertama yang Chris lakukan ketika seorang new hire telah lulus ujian AAJI dan juga lulus conversion. Oke. Jadi NH. Jadi agen yang barusan ujian itu biasanya saya PRP dulu. Tujuannya, goalnya itu apa? Mau join di bisnis ini. Pastinya ada salah satu yang dia kejar di bisnis ini, maka dia mau join di bisnis ini. Nah, ada goal yang dia ingin kejar. Nah, dari situ barusan saya mulai mengarahkan untuk membuat bank name dulu, karena di bisnis ini adalah bisnis yang sering ketemu dengan orang, ya. Kita bisnis sering berinteraksi dengan orang. Pastinya harus ada bank name, ya, project name 100. Nah, jadi saya mengarahkan untuk membuat bank name dari keluarga, orang dekat, organisasi, dan lingkungan. Nah, terus dari situ barusan saya membantu si agen ini memilah dari 100 bank name yang ditulis ini. Coba pilahkan dulu 20 yang paling dekat dulu, yang paling kamu kenal dulu. Karena di bisnis ini ya, kalau kita bilang mau jual polis, pastinya harus dengan orang yang kita kenal dong, Holland. Ya, kalau orang yang tidak kita kenal, mana mungkin kita langsung bisa prospek, benar nggak? Ya. Nah, jadi dari 100 bank name itu saya membantu si agen ini pilah dulu 20 bank name. Dari situ mulai membuat janji temu atau sharing, edukasi gitu. Ya pastinya dari keluarga dulu, Holland, karena keluarga yang paling dekat sama kita, paling kenal dengan kita. Ya, gitu. Keluarga dari ring satu kita di bisnis ini ya. Ya, dan saya juga ada menjelaskan kepada agen bahwasanya di Sequis ini ada sistem seperti yang tadi Holland bilang, ada SDS. Nah, Sequis Development System terbagi 4, yaitu PRP, IID, FOD, dan GID. Nah, jadi enggak semua agen yang baru itu saya FOD, Holland. Oke. Nah, tidak semuanya. Jadi saya melihat lagi dari agen ini yang baru join, kan ada yang latar belakangnya seperti guru atau sales ya kan atau apa. Jadi mereka sudah ada habitnya untuk berinteraksi dengan orang, ada ada basicnya untuk berbicara ngomong dengan orang ya. Jadi dari situ mungkin saya tanyakan kembali untuk pertama kali, misalnya untuk pertama kali prospek, nah kamu mau prospek siapa dulu? Nah gitu, pastinya belajar ikut training dulu lah Holland. Pastinya pertama kali ikut training dulu. Kalau kita nggak tahu produknya seperti apa, benefitnya seperti apa, kalau suruh langsung jebur ketemu orang kan kita juga bingung kan mau ngomong apa Ya, kan. berarti ikut produk training seperti general meeting hari ini ya? Ya, GID, ikut GMAT atau ikut GID, gitu. Jadi belajar dulu, terus saya PRP dan IID produk role play, dan mulailah dari yang bank name kita pilih itu, mulai langsung untuk apa? Untuk prospek. Nah, terus gitu. Jadi kalau dari lanjut. Ya, jadi kalau dari agen ini dia oke, Cici nggak usah FOD saya bisa sendiri, saya coba dulu sendiri. Nah, itu saya nggak FOD dia. Kalau dia bisa sendiri, ya udah mulai sendiri dulu, nanti ada kendala apa barusan kita sama-sama lagi gitu. Tapi kalau ada agen yang saya sama sekali buta gitu, kayak dulu awalnya saya kan pernah jadi agen, saya mulai jadi agen juga kan. Jadi awalnya saya juga buta, soalnya saya paling nggak tahu asuransi itu apa, gimana cara kerjanya, kayak mana ngomongnya. Karena dulu saya mau ngomong sama orang juga bingung mau ngomong gimana gitu kan. Jadi saya minta leader saya, FOD. Pertama kali saya minta leader saya FOD saya. Karena saya nggak tahu gimana cara prospek orang, ngomongnya gimana, nggak tahu gitu. Jadi dari situ saya belajar. Jadi agen dari situ saya mulai belajar, oh gini cara ngomongnya gitu. Oh gini cara lobby sama orangnya gitu. Oh gini cara tahap closingnya gitu. Jadi saya belajar gitu. Jadi dari situ jadi leader, saya juga mengarahkan sama seperti apa yang dulu saya alami jadi agen, saya juga bantu agen saya. Berarti setelah agen ini lulus conversion, karena di conversion kita pasti ada yang belajar namanya sales cycle ya. Sales cycle itu berarti ketika seorang agen udah belajar produk ya, produk tertentu, mungkin nggak semua produk, mungkin produk kesehatan dulu atau QSMart dulu gitu. Kita pilih sesuai pangsa pasarnya si agen ini. Ya, betul Holland, saya setuju banget. Jadi
jadi agen pertama kali gak usah semua produk itu dibelajarin. Mungkin satu produk kesehatan, satu tradisional, itu aja dulu. Yang penting dari 2 produk ini kita kuasai dulu. Sudah kuasai, kita coba aja dulu prospek gitu. Dan ini sudah menghasilkan closingan, nah barusan pastinya udah berbeda dong orangnya kalau kita udah pede ya, menjual ya. ya. Jadi baru step by step untuk pelajarin lagi produk yang lain gitu, coba lagi prospek yang produk lain gitu. Oke. Nah, pada kali keberapa FOD terhadap satu new hire ini baru terjadi closingan, Chris? Kalau menurut pengalaman Chris di lapangan. Oke. Jadi sebenarnya ya tidak semua FOD itu pertama kali closing. Oke. Dan ada juga nasabah yang tidak mau di FOD. Benar nggak? Masa contoh gini, saya sama agen saya kalau mau FOD contoh dari keluarga. Saya kebanyakan FOD sih keluarganya. Karena keluarga kalau kita bantu ngomong kan, ya dia lebih, oh ya ini kan pertama kali masih newbie jadi agen, dibantu sama leader, masih oke lah gitu kan. Tapi kalau orang luar, nampaknya nggak profesional, benar nggak? Jadi, itu pun tidak semua pertama kali kita FOD closing Holland. Ada yang closing, ada juga enggak yang harus follow up lagi gitu. Dan kalau kita sebagai leader ya bantu agen kita itu FOD, pastinya dari agen kita itu saya tanya dulu nasabah ini yang mau di FOD ini tipenya seperti apa. Oh, berarti profiling dulu ya, profiling nasabahnya dulu. Sebelum saya jumpa, saya tanya dulu sama agen saya. Saya tanya dulu, kira-kira ini nanti yang mau kita jumpai ini, orangnya itu seperti apa? Boleh nggak kamu sharing dulu ke saya, kamu tahu selama ini nasabah ini seperti apa gitu. Saya mendengar. Jadi, oh dia udah berkeluarga sih, misalnya contoh ya kan, udah kerja di sini, segala macam tinggal di sini. Oh dari situ kita mulai tahu gitu. Nah dari situ ya mungkin FOD itu ya dari agen sama calon nasabah ini harus ada interaksi dulu sebelum jumpa ya. Mungkin dari by phone, jalin hubungan dan buat janji temu ya kan. Dan pertama kali kita hanya membantu untuk menjelaskan produk dan benefitnya seperti apa. Gitu. Tapi dari hubungan si agen sama calon nasabah itu udah deket, pastinya udah deket, udah tahu lah gitu. Kita hanya datang just bantu dia untuk menjelaskan gitu. Dan di service ini FOD sebenarnya ada syaratnya ya Hollandnya. Untuk agen baru sebenarnya ada 3 kali pertemuan pertama itu dari leadernya ngomong dulu pertama kali. Jadi untuk agen yang memperhatikan ya. Iya, agen yang menyimak. Jadi leader yang ngomong di awal. Dan 3 pertemuan yang kedua itu si agen ngomong di awal, nanti leadernya poles kalau ada kekurangan atau apa. Dan 3 pertemuan yang terakhir itu kita hanya melihat aja si agen yang langsung maju di depan sampai closingan. Jadi nanti setelah selesai FOD, barusan kita briefing lagi. Nah, kita mulai briefing lagi. Oh ya tadi kira-kira dari prospeknya menurut kamu gimana gitu. Jadi kita review dari hasil FOD tadi. Gitu Holland. Oke, berarti nggak setiap FOD itu berbuah closingan ya. Jadi kalau memang nggak berbuah closingan berarti tetap di follow up begitu ya, Chris? Ya, betul. Terus berarti setelah kapan nih Chris baru bisa menilai seorang new hire ini dapat mandiri melakukan sales cycle di lapangan? Berarti lewat 9 kali FOD yang seperti Chris jelaskan tadi. Baru Chris menilai bahwasanya dia sudah mandiri untuk prospek sendiri, untuk jualan sendiri di lapangan gitu. Ya, sebenarnya yang 9 kali itu kan dari STAE kita ya yang ajarin gitu ya kan. Jadi sebenarnya kita ya kalau di lapangan kita lihat lagi penguasaan ya presentasi dari agen kita ini tingkatnya seperti apa gitu. Ada juga sebenarnya agen yang lebih dari 9 kali juga ada Holland gitu. Ada yang tidak sampai 9 kali udah kelar dia udah bisa sendiri, ya udah aku lepas sendiri aja gitu. Mungkin nanti di handling objection-nya barusan kita apalagi sharing lagi gitu. Jadi ya. Apakah Chris ini pernah merasa ada kayak beban nggak ketika harus FOD agen?
Beban, enggak lah Holland. Karena itu memang jadi apa ya, sudah jadi tugas dari leader ya gitu untuk membantu agen kita tuh sukses gitu. Jadi ibarat sebab kita join di bisnis ini pertama kali kita nggak tahu apa-apa, benar nggak? Ya kita ingin maju, ingin apa ya pasti dengan leader kita kok dong awalnya gandeng leader kita dong sama-sama yuk kita ya kan. Iya. Gitu. Jadi kalau beban menurut saya enggak sih, enggak ada beban sih Holland. Oke, jadi setiap leader tuh harus tetap semangat ya melakukan FOD terhadap agennya ya di lapangan. Itu luar biasa banget karena di sanalah agen itu akan belajar mengobservasi ya bagaimana seorang leader itu untuk mempresentasikan sebuah produk kepada calon nasabah ya. Nah, terakhir nih Chris, apa kunci sukses FOD agen di lapangan? Kunci sukses FOD agen di lapangan. Ya pertama kali itu Holland, sebelum kita jumpa dengan calon nasabahnya, kita harus tahu dulu karakter dari calon nasabah yang kita mau prospek sama agen kita ini seperti apa. Kita harus interview dulu sama agen kita. Jadi kita harus cari tahu informasinya dari agen kita, nasabah seperti apa, dan pastinya si agen ini sudah membuat janji temu Jadi sebelum bukan kita langsung jumpa ya. datang dadakan ya? Saya pernah sih FOD sama agen aku, tapi belum ada janji temu. Jadi di sana ya sia-sia, tidak ada apa-apa. Karena dari calon nasabah kita, dari calon nasabahnya kan tidak siap untuk ketemu kita kan. Terus tiba-tiba si agen bawa kita ke sana gitu. Aku pernah gitu. Terakhir ya kita pulang, tapi saya tetap tetap kasih masukan ke agen bahwa ya ini wajar gitu. Karena tidak ada persiapan di awal. Kita kan ibarat langsung ngebrus gitu, kan langsung ke rumahnya gitu. Orang pasti takut dong, ya kita, ya kan? Oke, berarti ya, pernah ada pengalaman seperti itu ya, datang langsung ke rumah nasabah ada. tanpa janji temu ya. Berarti itu harus dihindari ya, tetap harus buat janji temu, hari apa, jam apa gitu ya. Iya, jadi saya tetap kasih masukan ya, next ini adalah pengalaman gitu, karena saya udah pernah sering gitu ya. Jadi kalau saya sih biasa gitu, tapi yang agen ini kan masih new, ya saya kasih arahan lagi ya, harusnya nanti buat janji temu dulu, nah, barusan kita jumpa. Jadi lebih enak, orang pun sudah mempersiapkan waktu buat kita. Iya, betul gitu. sekali. Tapi kalau tidak ada appointment, langsung ngeblus, orang langsung takut gitu lihat kita. Gitu. Oke, ada lagi Chris yang mau ditambahkan? Ya itulah, mungkin kalau di lapangan, kalau agen itu mungkin kalau belum menguasai, kadang gini Holland, aku pernah juga ada kejadian, malah, jadi aku sama si agen ini kan mau prospek nasabahnya, tapi nanti terakhir si agen ini yang tanya kita pula, jadi ini ngerti kan Holland kan maksud saya? Saya ngerti. Misalnya gini, sama agen, sama agen. Ya, Chris sama nasabah jelasinnya, Ci, ini QSmart bagus ya. Minimal MPP-nya itu 5 tahun. Dan agen ini nggak tahu, oh Ci, minimal 5 tahun bisa ya, saya pikir harus 10 tahun. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi pengalaman saya pernah gitu. Jadi terakhir aku mikir, ini aku mau prospek si nasabahnya atau prospek agennya. Terakhir kok agennya nanya saya sendiri ya kan. Padahal aku sama dia mau prospek, namanya agak profesional bener kan. Gitu. Jadi itu pengalaman saya gitu. Jadi mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Mungkin kalau ya dari agen nggak tahu produk, diam aja gitu. Ngamati aja gitu. Kadang kan agen yang penasaran juga, jadi ini gimana sih? Jadi terakhir jadi bingung kan gitu, kita mau prospek, mau bantu dia prospek nasabahnya, terakhir kan dia yang nanya juga gitu, jadi nampak sebenarnya, jadi nampak gak profesional gitu. Itu sih. Kita sudah belajar di kelas ikut kelas general meeting, kita sudah tahu agen asuransi jiwa Chris Life yang profesional. Oke, nampak ya. Nah, jika ada teman-teman yang nanti ada pertanyaan,
setelah tip-tip selling. Nanti saya sharingkan, nanti kita tanyakan kepada narasumber kita ya, boleh kepada Chris, kepada Dr. Suwanto, ataupun kepada CNT. Nah, jadi sesi testimoni kita udah selesai, sekarang kita mau belajar produknya dulu. Nah, di sini saya menghadirkan satu VP ya dari cabang Mercy 15, yaitu Dr. Suwanto dengan latar belakang seorang mahasiswa kedokteran. Jadi sudah 10 tahun Dr. Suwanto berbisnis di Sequis. Oke, langsung saja saya panggilkan Dr. Suwanto. Halo dok. Halo Dr. Suwanto. Halo. Suara saya jelas. Oke, videonya udah hidup. Jelas, tapi nggak jelas. Suaramu jelas. Dok, suaramu nggak kedengaran loh. Dok, suaramu. Halo. Saya udah step. Ya, ini baru ada sudah. suaranya. Ya, tadi masih malu-malu suaranya hilang. Oke, silakan dok, langsung saja ya. Oke, thank you Holland. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo, suaranya jelas Holland? Jelas, dokter. Jelas, Ya. Dok. Selamat pagi. Ya. Pagi. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang AKTT. AKTT adalah asuransi kesehatan tambahan tradisional. Ini saya bilang adalah komitmen servis seumur hidup, maka digaji seumur hidup. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Kita tahu bahwa IMCS ini sangat favorit, sangat mudah dijual karena produknya begitu bagus. Saya remind kembali bahwa IMCS ada 5 jari. Yang pertama adalah jari jempol, kamar VIP selamanya, proteksi sampai usia 100 tahun, limit 30 miliar dengan sistem refill, bisa dipakai di Indonesia, Malaysia, dan kalau unit link premi mulai dari 1.050.000 atau 12,6 juta. Dengan konsep 5 jari ini, kita sudah banyak menjual produk IMC ya. Apalagi kalau seandainya saya tanya teman-teman, jika preminya bisa lebih murah daripada 12,6 juta, kira-kira makin laku atau makin tidak laku teman-teman? Kalau Holland pasti bilang makin laku ya. Saya udah nampak wajahnya. Oke, jadi AKTT ini kalau kita lihat artinya kan asuransi kesehatan tambahan. Jadi sifatnya ini adalah asuransi tambahan yang ditambahkan di produk tradisionalnya Sequis. Contohnya seperti Q-Smart, Life Plan 100, Retirement Life Plan, bebas mau produk tradisional apapun ya. Ya sebaiknya sih ambil yang whole life. Whole life artinya asuransi kesehatannya seumur hidup sampai usia 100 tahun supaya bisa perpanjang kesehatannya sampai usia 100. Nah, ini kata kuncinya ya. Produk AKTT cocok untuk orang yang disiplin. Kalau dia nggak disiplin bayar premi, polisnya gampang lapse. Kalau lapse, pemulihan masa tunggu mulai dari 0. Karena kesehatan kita tahu ya ada 15 jenis penyakit yang harus masa tunggu 1 tahun. Jadi kita targetkan nasabah orang yang disiplin, yang cocok ambil produk ini. Kemudian produk ini cocok untuk orang yang hanya mau proteksi kesehatan dengan UP minimal. Dia bilang, saya nggak mau UP, saya mau UP-nya paling kecil aja. Dan dia bilang, saya nggak mau ada investasi, karena saya bisa investasi saham sendiri, saya bisa beli obligasi sendiri, deposito sendiri, dia mau kelola sendiri. Maka ini cocok sekali. Nah, kalau kita lihat, untuk AKTT, ada syarat untuk membeli asuransi dasar. Asuransi dasar contohnya misalnya kita, kalau saya sukai itu adalah produk life plan. Kita bisa ambil life plan 2 tahun atau 3 tahun. Kalau mau ambil IMCS 0, maka minimal harus ambil yang preminya 10 juta setiap tahun. Kalau mau IMCS 1, maka 15 juta. Kalau mau platinum 1 juta, 9 juta sudah bisa. Kalau platinum 400 cukup 4 juta. Kalau gold 200 cukup 2,4 juta. Jadi perhatikan ini ya. Hari ini saya mau targetkan hanya fokus yang IMCS 0 dulu. Karena ini yang paling bersaing saat ini, paling menarik. Nah, perusahaan launching produk AKTT ini ada kasih cashback premi tahun pertama sebesar 25% bagi nasabah lama. Nih ya, existing artinya nasabah lama yang belum pernah memiliki rider asuransi kesehatan apapun sebelumnya. Jadi dia hanya bisa beli hanya Q-Smart atau Lifeline, tapi belum ada asuransi kesehatan sama sekali.
Kalau dia beli IMC, maka langsung diskon di depan 25%. Jadi tipsnya untuk kita dengan promo dari perusahaan ini adalah kita cari nasabah lama kita yang sudah ada asuransi tradisional, yang preminya di atas 10 juta, kita ajak tambahkan ini IMCS 0 ini. Karena otomatis langsung dapat diskon 25%. Ini khusus usia 0 sampai 50 tahun. Kalau semua nasabah lama yang sudah kita tawarkan ini udah selesai, udah ambil semua atau sudah tidak berminat lagi, baru kita cari nasabah lama yang mau kesehatan tanpa investasi. Karena kan kita tahu ya ini promonya sampai Desember aja. Jadi kalau nggak dimanfaatkan ya sudah selesai. Kita maksimalkan. Nah, ini tabel premi untuk IMCS 0, 1, 2, 3. Saya hanya fokus yang 0 aja. Jadi prinsip penting yang dalam produk AKTT ini adalah konsepnya adalah asuransi kesehatan ini adalah sistem pooling. Jadi perusahaan simpan dalam satu pot, satu dana biaya asuransi yang dikumpul ini, habis itu baru bayar klaim. Jadi kalau biaya klaim ini sudah besar, maka tabel ini harganya bisa naik. Contoh, sekarang saya usia 30 tahun misalnya, maka saya kena 6,8 juta 1 tahun. Jika saya naik ke usia 31, premi jadi 7,1 dan seterusnya. Bisa nggak di kemudian hari harganya di atas tabel ini? Bisa ya teman-teman. Jika klaim lebih besar daripada total dana yang terkumpul dalam sistem pooling produk IMC ini. Nah itu kelemahannya. Kelemahannya adalah biayanya ini bisa naik kalau banyak orang yang klaim. Kedua, itu kelemahannya. Kelebihannya apa? Karena sistem pooling, maka kita yang walaupun sering klaim, kita ada jaminan perpanjangan. Ini yang luar biasa menurut dari produk IMC, yaitu jaminan perpanjangan. Kalau kita beli asuransi, habis itu kita klaim 1 miliar, 2 miliar, tiba-tiba tahun depan kita di stop asuransinya, kan kita pusing. Mau beli lagi nggak bisa. Nah, jadi poin penting dalam menjual asuransi kesehatan atau beli asuransi kesehatan adalah harus ada jaminan perpanjangan ini. Ya, memang konsekuensinya ya harga bisa naik ketika banyak orang yang klaim. Solusinya dari perusahaan adalah nasabah harus banyak untuk produk ini. Kalau nasabah banyak, uang yang terkumpul banyak dibandingkan klaim yang terbayar, ya perusahaan sih nggak usah takut, ya tetap bisa bayar klaim. Jadi kalau nasabah bayar bulanan, maka hitungnya bagaimana? Kalau contohnya, tadi usia 30, 6,8 juta. Maka 6,8 juta kali dengan 100% jika bayar tahunan. Bayar semester kali dengan 52%. Kalau bayar triwulan kali 26,5%, per bulan 9%. Contoh ya, biar gampang, kita katakan yang 41 sampai 45 ini preminya 10 juta, biar gampang hitung. Misalnya 10 juta, kalau bayar bulanan maka kali dengan 9% adalah 900.000. Kalau triwulan 10 juta kali 26% jadinya 2,65 juta. Kalau bayar per semester jadi 5,2 juta. Kalau kita hitung-hitung ya, kalau bulanan 9% kali 12 bulan kan jadinya 108%. Jadi dibandingkan bayar tahunan ada selisih 8%. Nah itu bedanya. Kalau nasabah punya kesanggupan ya baiknya ambil tahunan, lebih hemat 8%. Dengan kata lain hemat 1 bulan. Ya, ini diingat ya. Dan prinsip pentingnya adalah premi per kwitansi adalah 500.000. Jadi kalau contohnya kemarin saya closing anak-anak, dia kan preminya 1 tahun 5,1 juta. Kalau kali 9% dapatnya 450.000. Nah, itu nggak cukup. Maka kita jatuhnya ke triwulan. Maka nasabah bayarnya triwulan minimalnya. Oke. Nah, ini yang harus disampaikan ke nasabah. Usia 38 kalau dia dapat promo 25%, kan 1 tahun 8,9 juta. Dia dapat langsung diskon depan 25% jadinya 6,7 juta. Kalau cetak polis cukup bayar sekali aja 75.000 di depan. Jadi tahun pertama bayar 6,8 juta. Ini untuk khusus nasabah existing yang dapat promosi diskon 25%. Tahun depannya jadi 8,9 juta, 8,9 juta. Usia 41 naik jadi 11 juta sesuai tabel. Dan seterusnya. Jadi preminya ini naik sesuai usia. Makin tinggi usia, biayanya makin besar.
Jadi kita perlu sampaikan ke nasabah bahwa AKTT ini atau asuransi kesehatan prinsipnya adalah uang hangus. Uangnya akan hilang, ada klaim, nggak ada klaim, ya uangnya tetap hilang. Baik unit link maupun tradisional, ya asuransi itu ya uang hangus. Nah, ini prinsip harus disampaikan ke nasabah. Nah, ini yang saya senang ya. Kenapa AKTT ini harus dikuasai? Karena konsepnya adalah sistem kompensasinya seumur hidup. Baik nasabah lama maupun nasabah baru. Kalau bayar tahunan, komisinya ada 15%. Bayar tahunan, ekstra lagi 5%. Jadi tahun pertama dapat 20%. Nah, kalau bayar bulanan, dapat tahun kedua dapat komisi 10%, dan ini bersifat seterusnya. Nasabah pakai dan bayar sampai usia 100 tahun, ya komisinya sampai 10% sampai usia 100 tahun. Saya coba berpikir ya, membayangkan. Kalau saya 1 bulan bisa bantu 2 klien yang ngambil AKTT dengan FIAP katakan 10 juta rata-rata, kan ada yang 5 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, anggap rata-rata aja 10 juta. Maka saya 1 bulan omset AKTT saya sudah 20 juta per bulan. Kalau saya komitmen 1 bulan 2 nasabah, dengan omset 10 juta, 1 tahun itu dapatnya 240 juta, teman-teman. Kalau saya rutin lakukan kegiatan ini selama 20 tahun, teman-teman coba hitung, 20 tahun kali 240 juta, itu dapatnya 4,8 miliar. Nah, coba kali 10%. Kalau nasabah ini semua perpanjang, kita dapat 10% dari 440 juta, itu setara 40 juta komisi setiap bulan. Nah, ini belum saya hitung lagi premi naik karena usia. Misalnya udah makin tua aja 30 juta, 40 juta, itu saya belum hitung. Saya cuma hitung rata-rata 10 juta. Itu artinya kita kerja selama 20 tahun, habis itu kita dapat uang pensiun setiap tahun, setiap bulan 40 juta. Nah, saya yakin nasabah juga happy karena mendapatkan agen yang komitmen. Kenapa agen komitmen? Karena si agen kan mau nasabahnya perpanjang terus. Kalau perpanjang terus, komisinya dapat terus. Otomatis dia akan layani nasabah dengan baik. Nasabah happy, agen juga happy. Nasabah terus perpanjang. Nah, ini luar biasa. Apalagi kalau kita bisa lebih banyak ya. Saya perhitung-hitung tahun lalu aja, saya sama istri jual IMC itu mungkin ada 60 polis kali. 60 polis kalau semuanya AKTT, wah, saya sudah bisa simpan program pensiun. Tapi sayangnya dulu belum ada AKTT. Ini AKTT baru launching Agustus ini. Nah, namun coba kita compare lagi. Sekarang dulu ada unit link, sekarang ada tradisional. Mana lebih bagus? Ya, saya katakan ke nasabah ya sama-sama bagus, tergantung profil nasabah. Kalau nasabahnya bisa disiplin, AKTT oke. Karena cicilan bisa lebih ringan setelah tahun ketiga, karena asuransi dasarnya sudah nggak ada. Cuma kelemahannya bisa mati polisnya jika telat bayar. Masa tunggu mulai dari awal jika pemulihan. Nah, ini jadi kalau nasabahnya kurang disiplin ya sebaiknya jangan hancurkan AKTT. Sebaiknya ada investasinya, ada unit link-nya. Supaya kalau dia telat bayar, ada investasi yang bisa digunakan untuk menutup biaya asuransi yang harus dibayar per bulan. Cuma kelemahannya ya preminya lebih besar. Coba kita lihat bedanya seberapa jauh ya. Oke, sebelum lanjut bedanya, kita lihat dulu. Kita bisa ambil premi life plan yang 2 tahun atau 3 tahun. Saya kemarin closing yang anak kecil usia 1-20 tahun. Saya ambil yang 2 tahun. Karena waktu itu saya coba nasabah bandingkan dengan Manulife. Ternyata mereka juga ada produk seperti AKTT ini. Dia bayarnya 5 tahun. Kalau saya coba cari yang paling untung, supaya bisa menang, saya ambil yang paling pendek bayar 2 tahun. Dia 6 juta kali 5 tahun, 30 juta. Kalau saya quiz kan 2 tahun kali 10 juta. Jadi secara perbandingan 20 juta banding 30 juta, ya pasti kita udah lebih murah untuk asuransi jiwanya. Jadi kemarin saya buatin UP jiwa anaknya itu 290 juta. Bayar hanya 2 tahun. Kalau ini yang premi 15 juta untuk yang IMCS 1.
Ini UP bisa sampai 430 juta. Ini kemarin saya ambil yang ini. UP 290 juta, MPP 2 tahun, maka premi 10,1 juta. Nah, saya jelaskan ke nasabah kadang seperti ini. Kenapa namanya AKTT? Namanya asuransi kesehatan tambahan tradisional. Berarti sifatnya tambahan, maka kita harus beli polis dasar. Polis dasar atau polis utama. Kalau saya bilang ke nasabah ini ibarat beli tanah. Beli tanah, habis itu kita sewa rumah AKTT yang boleh diperpanjang setiap tahun dengan bayar premi secara disiplin. Nah, biasanya saya jelasin seperti mereka, oh iya ya, berarti sifatnya tambahan, belum bisa beli yang hanya asuransi kesehatan. Jadi dia, oh yang ngerti, oh dia harus ambil asuransi jiwa. Ya udahlah, katanya ambil yang premi paling kecil, yang penting bisa ambil AKTT. Nah, jadi kalau untuk life plan kita tahu ya UP 290 juta ini bisa beli Pak 2. Jadi total UP bisa klaim nanti 580 juta. Nanti mungkin di sesi lain kita bisa bahas tentang life plan. Ini kalau yang bayar 3 tahun, kemarin bapak dari anak ini usia 42, terakhir ambil yang ini, UP 145 juta, bayar 3 tahun. Kenapa saya buat 3 tahun? Karena supaya UP-nya lebih banyak. Karena kalau usia 42, UP-nya cuma 105 juta. Nah, jadi kemarin saya buat ya 3 tahun. Kalau mau UP lebih besar dari life plan 2 tahun ini. Ya ini ya, premi di atas 10 juta supaya bisa ambil IMCS 0, premi di atas 15 juta supaya bisa IMCS 1. Ini teman-teman coba lihat ya, wanita itu lebih hemat 3 tahun, makanya 24 kurang 3 jadi 21. Jadi wanita usia 24, premi sama dengan pria usia 21. Ya teman-teman kalau pertama kali lihat tabel ini supaya nggak bingung, ingat ya, wanita lebih hemat 3 tahun dibanding laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih cepat meninggal dibanding perempuan. Nah, ini perbandingannya. Kalau nasabah usia 46, dia ambil unit link yang bayarnya 1 bulan 2,5 juta, itu kan 1 tahun 30 juta. Dia minimal harus bayar 30 tahun, dapat UP dasar 200 juta, plus dapat INCS 0, dengan pembagian premi target 16 juta, ini yang untuk beli asuransi ya, kemudian top up investasinya 14 juta. Makanya preminya jadi 30 juta setahun bagi 12 jadi 2,5 juta. Kita bandingkan dengan life plan yang bayar 2 tahun. Kalau bayar 2 tahun, kalau usia 46 dapat, kalau mau premi minimal yang 10 jutaan, ambil UP dasar 85 juta life plan, maka preminya berapa? 10,2 juta, plus premi IMCS 15 juta. 15 juta plus 10 juta jadinya 25 juta 200. 25 juta 200 dibagi 12, dapatnya 2,2 juta. Coba kita banding ya. 2,5 juta banding 2,2 juta lebih hemat yang mana? Pasti hemat yang 2,2 juta. Apalagi di masa pandemi sekarang, orang penghasilan berkurang, tentu dia berpikir, yang penting saya mau proteksi dulu, saya nggak peduli dulu investasi, yang penting saya dapat proteksi dulu. Nah, kita boleh anjurkan yang AKTT. Kenapa? Lebih hemat. 2,5 juta banding 2,2 juta. Tahun kedua, sama 2,2 juta. Di sini tetap 2,5 juta per bulan. Nah, yang berubah nanti di tahun ketiga dan seterusnya. Jadi 1,3 juta 500. Kenapa? Karena nggak ada lagi bayar premi UP Life Plan. Jadi hanya 15 juta bagi 12 jadinya 1,35 juta. Nah, dan itu ya naik lagi preminya sesuai tabel. Kita lihat 1,35, 1,35, 1,35, 1,9 masih lebih murah dibandingkan 2,5 juta di unit link. Ya, sebenarnya sama aja sih. Ini biaya asuransi di sini ya dipotong juga dari sini. Bedanya di polis unit link ada unsur investasi yang bisa digunakan untuk bayar biaya asuransi setiap bulan. Artinya ini ibaratnya kalau unit link adalah bayar di depan lebih besar supaya kumpul celengan, supaya kedepannya bisa bayar biaya di kemudian hari. Kalau AKTT hemat di awal, karena asumsinya kita cuma bayar biayanya aja. Nah, itu bedanya. Ya, masing-masing bagus lah, tergantung ke nasabah. Kalau kemarin saya ketemu nasabah, dia memang nggak suka investasi unit link, karena dia merasa dia bisa kelola sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah AKTT
cicilan per bulannya lebih kecil dibanding unit link biasa. Jadi untuk nasabah dia dapat proteksi lebih bagus, habis itu premi bayar lebih kecil. Untuk secara agent bagaimana? Mana lebih bagus untuk agent? Ya kalau saya bilang ya agent dapat komisi, yaitu setelah kita melakukan sesuatu yang baik baru kita dapat komisi. Mau dapat unit link, mau tradisional ya kita happy-happy aja. Namun kalau kita mau ngecek berapa sih yang didapat kalau unit link, nah kita lihat ya. Kalau unit link kita bisa dapat 30% dari 16 juta. Maka 4,8 juta komisinya. Tahun kedua 20%, tahun ketiga 15%. Ini 3,2 dan 2,4. Khusus tahun pertama, bisa dapat bonus-bonus, kita nggak hitung ya. Kalau bisa dapat, maka kali 2. Jadi 4,8 kali 2, jadinya 9,6 juta. Nah, kalau life plan, bedanya apa? Kalau tradisional, maka life plan kita hitung. Kalau bayar 2 tahun, komisi 6%. Tahun kedua 3%. 6% dari 10 juta dapat 613.000. Kalau capai semua bonus, bisa kali 2 jadi 1,2 juta. Kalau untuk IMCS-nya kan 15 juta, kali 20%. Jika nasabah tahunan, maka dapat 3 juta. Kalau di total, ini perbandingan nggak tanpa bonus ya. Jadi ini 4,8 juta banding 3,6 juta. Kalau dengan bonus, bandingnya ada 9,6 juta banding dengan 4,2 juta. Habis itu tahun kedua 3,2 banding 1,8, 2,4 banding 1,5. Namun setelah tahun keempat dan seterusnya ini nggak ada lagi, sudah 0. Kalau tradisional ada terus, ini yang luar biasa teman-teman. Sampai usia 100 tahun nasabah ini. Nah ini perbandingannya kalau nasabah yang bayar 3 tahun seperti ini. Intinya yang saya sampaikan adalah jika untuk jangka pendek komisi unit link lebih besar. Namun secara jangka panjang AKTT lebih besar. Ya silakan aja pilih. Kalau nasabah bisa disiplin dan nggak mau investasi, nggak mau UP besar, boleh AKTT. Kalau nasabah nggak bisa disiplin, ya sebaiknya sih unit link. Nah, teman-teman wajib kuasai namanya www.sequisfriend.com. Belajari bagaimana cara ngecek bisnis proses dan service untuk ngecek new business dan underwriting dan cek policy inquiry. Ini 3 hari nanti tanya ke leadernya masing-masing. Supaya bisa disiplin ingatkan nasabah pembayaran premi. Paling bagus sih usahakan daftar atau debit bank. Kalau pakai kartu kredit boleh, hanya saja kena cas 1,8%, kan sayang juga. Jadi sebaiknya ya atau debit bank. Dan ingatkan ke nasabah, diedukasi bahwa rekening harus selalu isi saldo supaya bisa didebit agar polis tetap aktif. Ya, kata Pak Tatang, rencana ke depan akan ada asuransi kesehatan stand alone, ya kita tunggu aja. Kalau ada ini, ya lebih mudah lagi jualnya. Nah, ini kemarin bulan lalu saya closing AKTT, hanya saja terbitnya di September. Untuk life plan-nya 3 polis terbit di Agustus, AKTT-nya 3 polis terbit di September. Jadi ada satu istri, sudah ada unit link sebelumnya, namun dia belum mau masuk yang anak dan suaminya karena merasa unit link itu mahal dan orangnya sebenarnya nggak suka unit link, tapi karena pandemi COVID dia berpikir ya sudahlah saya ambil kesehatan untuk saya sendiri. Dia ambil 2 bulan lalu dia masuk kesehatan dia sendiri. Habis itu karena semakin banyak orang sakit COVID, dia berpikir masukkan suami dan anaknya. Saya coba dia yang hubungi saya, dia cek saya, Suwanto, saya mau masukin suami saya dan anak saya ke kesehatan. Tapi sebelumnya dia kirim saya proposal dari Manulife. Nah, ini yang proposal. Dia kirimkan, dia bilang gini, ini bayarnya hanya 5 tahun untuk jiwanya sebesar 6 juta, UP-nya 30 juta. Jadi bayarnya 5 kali 6 juta, total 30 juta. Artinya kembali premi lah kalau untuk UP-nya. Habis itu dapat kesehatan tipe A01. Sebesar biayanya 5,7 juta rupiah. Saya coba ngecek ya. Ternyata Manulife-nya itu harga kamarnya 1,5 juta, ICU-nya boleh 3 juta. Saya lalu bilang ke si nasabah ini, bedanya dengan Sequis adalah di sini kamar kita adalah 1,5 juta atau VIP dan boleh klaim 365 hari. Nah, itu kita sudah lebih unggul ya. Habis itu ICU kita nggak ada batasan nilai karena sesuai tagihan ini batasannya 3 juta.
Kemudian di 400.000 setiap kali kunjungan dokter umum, sedangkan kalau untuk Sequis nggak ada batasan kunjungan dokter mau berapa kali pun dalam satu hari tetap dibayar, dan nggak ada limit berapa sih harga dokternya. Nah, yang membuat nasabah pilih Sequis adalah ini, biaya aneka perawatan rumah sakit hanya 30 juta setiap kali opname. Saya bilang ke dia, kalau nasabah ada seperti nasabah yang kena COVID di Medan, itu sampai obatnya aja sampai 500 juta. Kalau di sini hanya dibayar 30 juta, maka nombok sendiri 470 juta. Nah, saya cerita lagi, untuk biaya pembedahan juga ada limit-limitnya, dan ini kadang sering nggak cukup. Habis itu setelah ngobrol-ngobrol, berarti secara produk sudah kalah ya. Karena produk ini, produk lama ini seperti HP. HP ini tipe inner limit. Ada batas per item. Kalau Sequis masih jual namanya Gold Plan 400 atau 350. Sedangkan kalau Sequis IMCS adalah kamar single bed, yang kalau kita lihat hanya tergantung kamar sendiri, habis itu semua sudah dibayar full. Jadi boleh dikatakan kalau kita paham bahwa di industri asuransi Indonesia, kesehatan ada 4 tipe. Pertama, santunan harian. Kasih uang tunai saat opname. Ada nasabah masuk Asa Mandiri 1 hari dikasih hanya 500.000. Opname 10 hari maka dikasih 500.000 kali 10 hari, maka dapat 5 juta. Ini salah ya, harusnya 5 juta. Walau tagihan rumah sakit 100 juta. Nah, ini biasanya nasabah sering marah. Maka orang bilang, yang sering kecewa, bilang asuransi penipu. Masa opname 100 juta cuma dibayar 5 juta. Rupanya dia masuk yang produk lama ini, santunan harian. Sequis tidak jual lagi yang produk ini ya. Kedua, yang ini inner limit yang seperti yang saya tadi jelasin. Ketiga, yang sesuai tagihan, ya ada plafon kamar. Kalau lebih ke kamar, maka kena prorata. Ini kita masih jual Sequis Platinum 400 sampai 1 juta. Makanya saya bilang, kalau teman-teman kuasai kamar single bed IMCS ini, pasti gampang jual polis. Kalau kita lihat lagi ya, secara biaya, tadi kan 5 jutaan ya untuk anak-anak. Bahkan IMCS kita itu 4,4 juta. Beda ya. Kita sudah lebih bagus, bahkan lebih murah lagi untuk usia muda. Kalau saya perhatikan, mulai usia di atas 45, baru premi kita lebih besar daripada produk yang kompetitor tadi itu. Jadi kalau teman-teman ketemu kompetitor yang tadi yang saya cerita, yang M itu, maka teman-teman harus yakin bahwa AKTT kita itu pasti jauh lebih bagus. Secara manfaat, secara premi lebih unggul. Nah, ini yang tadi anaknya masuk 1 polis yang 10 juta, bayar 2 kali, UP 290 juta. Setelah itu dia ambil yang ini, 4,4 juta. Dia bilang, saya nggak mau lah bayar tahunan, saya mau bayar bulanan. Boleh? Maka 10,1 juta kali 9%, plus 75.000, dapatnya 987.000 per bulan, kali 24 bulan. Untuk asuransi kesehatan, usia 11 tahun cukup bayar 4,49. Karena kalau bayar per bulan di bawah 500.000 nggak bisa, saya anjurkan bayar per 3 bulan. Dia oke, dia bayar 1,2 juta setiap 3 bulan. Dia anaknya ada 3, dia masukkan 2 anak dulu. Dia bilang anak ketiga sudah ada di perusahaan lain, tapi masih yang model asuransi kesehatan yang tahap 3, yang ada proratanya. Nanti ke depannya saya mau follow up untuk upgrade ke sini juga. Jadi dia closing 2 polis untuk anaknya, untuk suaminya yang ini 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dia mau bayar per bulan, maka kali 9% plus 75.000, jadinya 1.036.000. Ini bayarnya 36 bulan. Ya, hanya bayar 36 bulan, proteksi sampai usia 100 tahun. Biasanya nasabah sih nggak keberatan ya, kalau bayar 3 tahun, proteksi 100 tahun, dia berpikir, ya udahlah nggak apa-apa lah, tambah UP. Apalagi masa pandemi ini kan resiko kematian meningkat. Jadi sebenarnya sih ya, kalau orang ada dana, dia nambah ini ya nggak masalah juga. Yang dia suka ini kesehatannya, usia 42 kan di sini ya, 11,1 juta. Kali 9% dapatnya 1.076.000 per bulan. Jadi, kesimpulannya apa teman-teman? Kenapa nasabah ambil kita? Karena produk kita sudah level 4, kesehatannya, si Manulife level 2, premi beda dikit. Beda dikit bagaimana? Kalau di kompetitor tadi dia bayarnya 6 juta plus 5 juta kan 11 juta. Kalau kita kan tadi jiwanya 10 juta,
kesehatannya kan 5 juta, 15 juta. 15 banding 11 juta, beda sedikit ya. Tapi saya bilang sama dia, secara total kan kamu cuma bayar 2 kali. 20 juta banding 30 juta. Ya kamu pasti lebih hemat di Sequis. Apalagi secara kesehatan kita lebih bagus. Jadi premi beda dikit, dapat manfaat lebih bagus, ya akhirnya nasabah pilih Sequis. Jadi prosesnya gimana? Maka saya minta data, habis itu saya submit dulu asuransi jiwa life plan-nya, dapat nomor polis. Habis itu nasabah tanda tangan form AKTT, proses ke kantor dapat nomor polis. Jadi satu nasabah dapat 2 nomor polis. Nomor polis AKTT bisa ada setelah nomor polis asuransi jiwanya ada ya. Dia prosesnya asuransi jiwanya dulu. Karena kan sifatnya tambahan. Kemudian setelah dapat 2 nomor polis, boleh lakukan pembayaran premi. Nah, polis terbit, maka COVID-19 sudah langsung bisa di-cover. Karena COVID nggak ada masa tunggu. Oke, Holland. Presentasi produknya sampai di sini. Kita masuk ke sesi diskusi jika ada. Thank you, Dr. Suwanto. Nah, sahabat Mercy, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Udah pada pinter semua? Ini saya bersyukur banget, Dr. Suwanto ada jelasin tahapan submit untuk program AKTT. Jadi dok, berarti submit, kita kan submit asuransi jiwa life plan 100 dulu, bayar dulu? Enggak? Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Nanti setelah, berarti udah submit dapat nomor polis, kemudian nasabah tanda tangan form AKTT sama kuesioner COVID-19 itu ya? Ya, jadi sebenarnya sih sekalian waktu jumpa nasabah, ya langsung tanda tangan? Tanda tangannya semuanya, kan dia memang mau masuk AKTT. Ya. Baru kita proses ke kantor, baru nanti admin kita kasih tahu nomor polisnya sekian gitu. Ya. Baru minta nasabah untuk melakukan transfer ke rekening untuk pembayaran premi sama premi asuransi untuk AKTT-nya ya. Ya. Kalau paling bagus sih bayarnya pakai Permata, Mandiri atau CMB, karena itu langsung polisnya langsung terbit hari itu juga. Oke, sip. Luar biasa. Sobat Mercy, ada yang mau bertanya? Ada? Saya mau ngecek dulu untuk cek. Oke, Dok. Ini ada teman kita namanya Nining ya, temannya Jerry dari Mercy 38. Dia bertanya, kira-kira berapa komisi untuk bulan ini? Kebetulan saya baru di sini, jadi perlu motivasi. Jadi background Nining ini adalah agen broker saham. Ya, komisinya ya tergantung penjualannya, Holland. Jadi ya tinggal kali aja persennya, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung usahanya. Nining masih ada di sini. Intinya sih asuransi itu saya bilang ini bisnis jangka panjang ya. Kalau bisa dipercaya orang, orang cari kita juga cari orang, polisnya banyak, income 100 juta per bulan tak kemana lah. Iya, seperti yang ngomong barusan. Masih ada rekan-rekan lain yang mau bertanya? Ayo dong, tanya dong. Nanti setelah sesi ini bayar loh konsultasi ke Dr. Suwanto. Jangan nanti Olan, mungkin ini sangat gampang ya. Intinya bahwa kita yakin bahwa AKTT IMCS itu bagus. Orang wajib beli asuransi jiwa. Jadi dia beli asuransi jiwa plus asuransi kesehatan. Dia happy dapat premi murah, dapat produk bagus. Agent happy, nasabah juga dapat proteksi, juga dapat komisi seumur hidup. Itu aja sih Holland, simple sekali. Iya, saya setelah mendengar penjelasan program AKTT ini, saya merasa yakin bahwa saya nanti closing 2 polis deh. Saya ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Dr. Suwanto. Hanya saja nasabah ini pasti nggak ngebandingin sama perusahaan lain gitu. Doakan ya. Jadi ini Holland, ini saya waktu pertama kali AKTT launching, saya berpikir, saya hitung-hitungan. Ini luar biasa sekali loh. Kalau misalnya saya 1 tahun bisa jual 50 polis IMC itu udah berapa, teman? Berarti sudah seperti ini. Tinggal dijaga aja nasabahnya. Nasabah itu kan kalau udah bayar, dia bayar. Kalau dia udah happy, dia bayar terus. Iya. Kalau saya hitung-hitung, kalau dari dulu ada program seperti ini, saya udah miliaran per bulan. Ini hanya asumsi 12 polis per tahun.
24 polis. Oh ya, sorry. 24 polis per tahun karena sebulannya itu 2 polis ya. 2 polis ya. Bayangkan kalau dokter tahun lalu itu bisa jualan 60 polis, bukan 24 polis. Oke, fix. Auto tajir. Iya, makanya kok lama kali keluar program seperti ini. Ya sudah, yang penting kita lakukan yang terbaik ya. So we do our best. Oke, ada lagi rekan-rekan bertanya deh. Tadi saya bertanya melulu, nanti saya yang closing ini. Saya yang closing. Amin. Nggak apa-apa, Holland. Berarti sudah jelas. Lanjut aja. Ya, sudah jelas. Saya tinggal lakukan action saja. Saya nanti Senin mau jumpai nasabah saya yang cocok untuk ambil AKTT ini. Ya. Tapi nasabah saya profilnya untuk usia 60 tahun. Oh ya, mungkin saya tambahan sedikit ya, Holland ya. Silakan. Kalau orang-orang yang sudah ngerti investasi, dia main saham, obligasi, dia merasa unit link itu nggak gitu menarik karena banyak biaya, ada biaya akuisisi. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman punya kenalan yang sudah sampai main saham levelnya, tawaran ke AKTT mereka tertarik kok. Iya, pasti. Karena saya punya teman kerja di bank ya, dan dia tahu cara kerja unit link ini, katanya bohong. Karena lebih baik uang saya taruh di bibit, taruh di ori, atau taruh di tempat-tempat lain yang mungkin dia biasa sering main gitu kan. Gitu. Hanya saja kan masih sedikit orang yang ngerti investasi. Ya. Kalau salah investasi nanti uangnya juga bisa hilang. Jadi unit link juga salah satu pilihan untuk orang nggak gitu ngerti. Ya, agen saya baru sharing aja, papanya itu kehilangan 90 juta karena unit link kesehatan di perusahaan lain. Karena bukan hilang sih, Holland, kena potong biaya ini. Iya, jadi dia nggak berani bilang ke papanya, takut nanti serangan jantung cepat pergi. Saya bilang, ya udah, kamu rahasiakan saja. Nah, jadi dengan adanya AKTT ini, agen itu dituntut untuk lebih profesional menjelaskan tentang biaya-biaya ini. Betul. Teman-teman coba lihat ya, usia 56 itu biayanya 2,5 juta per bulan. Itu artinya uang hilang itu 2,5 juta. Per bulan loh ya, Dok. Kali 12 coba. Jadi agen itu sebenarnya dididik untuk lebih mandiri. Untuk lebih mandiri, lebih teredukasi, jadi nggak salah jual. Setuju, Dok. Oke, lanjut aja, Holland. Silakan. Oke, ada lagi Sahabat Mercy yang mau bertanya? Ini kayaknya semua udah pada pinter-pinter ya. Karena ini mengulang saja. Mengulang Kan saja. sudah pernah bahas AKTT di topik. Tapi ini bagus, refreshment ya. Ini bagus banget. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan, Dok. Oke, nah kalau ada rekan-rekan mau bertanya lagi, silakan di kolom chat, nanti saya bantu untuk setelah sesi tip selling ya. Jadi, oke, ini dari Nining, terima kasih, superstar sekali. Thank you, dokter, Anda superstar sekali. Thank you ya, Nining, semoga Thank you, Nining, pasti bisa. Membantu. Pasti bisa. Segera daftarkan diri Anda menjadi agen Mercy. Kita berjuang bersama Mercy. Izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah nampak. Jadi setelah kita sudah mendengarkan testimoni, kemudian produk AKTT, ya, jadi ini saatnya kita mendengarkan tips selling dari Sis Yenti, ya, dari Mercy 78. Halo Sis Yenti. Ya, halo. Halo, Oke. Holland. Halo. Halo sahabat Mercy semuanya. Tetap semangat ya. Stay Tetap tune semangat. sampai akhir. Iya, Iya. oke. Nah, silakan. Siang ini saya akan berbagi tips ya. Nah, tadi Dr. Swanto kan sudah membahas yang namanya AKTP. Nah, AKTP itu bulan lalu saya juga ada jual AKTP dan memang yang dikatakan dokter itu benar. Jadi kita harus tahu dulu nasabah kita itu seperti apa. Karena biaya asuransinya itu kan rutin 5 tahun sekali dia akan ada perubahan. Jadi si nasabah itu harus benar-benar ngerti sistem asuransi AKTP itu seperti apa gitu. Nah, dan kebetulan nasabah saya itu dia juga pemain obligasi, Holland. Pemain obligasi, dan dia juga cukup jenuh dengan unit link. Jadi dia sangat suka dengan AKTP ini gitu. Jadi kemarin itu closing yang usia anaknya itu 10 tahun. Dan dia ngambil produk Q-Smart ya. Dia lebih suka dengan yang namanya Q-Smart daripada Life Plan. Jadi sesuai dengan apa kemauan si nasabah gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman bagi yang sudah menjual begitu banyak polis, oh nasabah A saya udah punya Q-Smart, sudah punya Life Plan ya kan, sudah punya retirement. Terus apalagi next, apalagi yang perlu kita tawarkan kepada
calon nasabah kita atau purna jual kepada nasabah kita gitu. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, di bulan Agustus akhir kemarin kita ada launching satu produk, ada 2 produk ya, Term Life Plus dengan MG Rupiah gitu ya kan, yang Term Life Plus TLP. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau kita sudah menjual beberapa polis kepada nasabah kita. Kita kan mau repeat order kepada nasabah lama kita ya kan. Nah, jadi kita masuknya dari mana? Nah, ini juga gitu kan senjata yang sudah disediakan oleh Sequis gitu. Kita ada produk yang namanya titip uang gratis asuransi jiwa. Nah, jadi ini Term Life Plus ya. Saya mau sharing untuk produk Term Life Plus ini yang kita singkat dengan TLP gitu. Jadi menurut saya itu TLP itu sangat luar biasa. Nah, beberapa nasabah kita kan tidak semuanya ekonominya itu bagus. Ada juga yang di bawah standar gitu ya kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau menjangkau yang di bawah itu, jadi saya mensaringkan ini seperti gini. Nah, jadi karena kondisi pandemi seperti ini ya, orang pasti lebih suka yang namanya menabung. Mereka suka itu menabung. Sih, kondisi pandemi kan nggak bisa kemana-mana ya kan, nggak bisa nge-mall, nggak bisa ngopi, pokoknya di rumah saja, stay at home ya kan, masak juga di rumah, pokoknya di rumah aja. Jadi uangnya itu pasti berlebih-lebih. Nah, jadi para nasabah ini khususnya buat ibu-ibu ya, mereka itu paling suka dengar yang namanya menabung gitu ya kan. Saya itu membuka pembicaraan dengan calon nasabah saya itu melalui chatting juga, karena kita itu nggak boleh keluar-keluar dulu untuk sementara. Nah, jadi kalau urgent kita baru keluar, jadi saya melalui chatting. Nah, saya berikan info terbaru kepada nasabah saya, nasabah yang lama maupun yang baru. Jadi saya chatnya begini saja, sahabat Mercy. Jadi saya ngomongnya seperti ini, "Halo Ci." Nah, saya chatting dia itu, "Halo Ci, nah ada kabar gembira." Nah, si calon nasabah itu pasti feedback balik dong ke kita. Dia akan bertanya, "Apa itu, Ci?" Nah, ya kan? Dari jawabannya itu dia sudah nanya, "Oh, apa itu, Ci?" Nah, kabar gembiranya itu, kita ada satu program baru, nitip uang gratis asuransi jiwa dan start nominal per bulannya itu 180.000. Nah, jadi kita sudah mengatakan start-nya itu mulai dari 180.000. Nah, karena kita memberikan angka yang kecil, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Kalau angka 180.000 itu sangat terjangkau menurut saya. Disisihkan dari uang belanja pun mereka sudah bisa gitu ya kan. Nah, untuk 180.000 teman-teman kan tahu, itu usianya itu 0 sampai 20 baru bisa dapat 100.000 dengan proteksi UP yang 100 juta. Nah, kalau kita menawarkan TLP ini untuk anak-anak, saya itu tidak berbicara soal proteksi jiwanya itu. Nah, kadang ada suka ibu-ibu yang mungkin agak tersinggung, "Lu kok bicara soal UP jiwa, anak gua kan masih kecil," ya kan. Masa kamu ngomongnya soal resiko kematian seolah-olah kita mengharapkan yang enggak kepada anak si calon nasabah kita itu ya kan. Nah, jadi saya tidak membicarakan soal yang namanya proteksi, tapi saya fokus kepada nilai tabungan dia yang konsisten setiap bulannya itu 180.000. Nah, dari angka 180.000 setelah kita menjelaskan benefitnya yang akan kembali di tahun ke-10 itu fix semuanya. Mau per bulan 180 berarti dikali 12 dikali 6 itu tahun ke-10 itu dikembalikan full 115%. Berarti kita nabung secara konsisten yang nggak akan diganggu-gugat gitu ya kan. Nah, setelah kita menjelaskan benefitnya itu, si nasabah itu pasti akan bertanya, "Nah, kalau untuk usia suami saya itu gimana?" gitu ya kan. Nah, yang dinamakan menabung, orang pasti lebih berpikir nabung lebih banyak, hasilnya itu pasti lebih banyak gitu. Gua nabungnya dikit, hasilnya pasti juga dikit ya kan. Nah, jadi waktu kita oper, naikkan size-nya itu ke usia suaminya itu. Nah, kita baru berbicara soal proteksi.
proteksi yang bisa didapatkan secara gratis. Apalagi TLP ini ya ada yang namanya cacat total ya, dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya cacat totalnya itu. Jadi si nasabah itu dilindungi dua hal sekaligus, cacat total dan juga proteksi jiwa gitu. Dan jaminannya itu kalau nggak ada klaim return 115% itu balik gitu ya kan. Nah, beberapa nasabah itu ada yang bertanya, lebih baik yen saya nyimpennya itu di bank. Nah, gimana teman-teman kalau ada yang jawabnya seperti itu? Nah, kebetulan saya mendapatkan jawaban baliknya seperti itu, ya bagus saya nyimpennya di bank ya kan. Saya nyimpennya di bank setiap bulan saya nyetor, kadang setor, kadang nggak setor. Nah, jadi kita kembali lagi tekankan ke konsistennya kita untuk menabung. Nah, jadi cara saya itu, saya sampaikan kepada calon nasabah saya itu, Ci, kita kalau nabung di bank, kira-kira kalau nanti tanggal 9 September ini, kan Shopee lagi sale besar-besaran, 9 atau apa, kira-kira Cici buka aplikasi Shopee nggak gitu? Nah, kira-kira kalau ada yang diskon, Cici bakalan beli nggak? Ada nampak uang di bank itu, kita bisa kalap mata namanya. Apalagi sekarang semua stay at home, tidak ada kerjaan apapun selain buka handphone. Lihat-lihat online shop atau apa, keep terus ya kan. Nah, jadi uangnya itu bakalan nggak akan konsisten kita nabung gitu. Jadi saya sampaikan hal itu kepada calon nasabah saya itu, dia berpikir, iya benar juga ya. Kadang suka juga lihat-lihat ada sale gitu ya kan, apa sekarang banyak kali sale promo gila-gila gitu ya kan. Nah, kadang kalau lupa diri itu bisa belanja. Nah, jadi kalau kita nabung di TLP ini selama 6 tahun, itu udah pasti dananya itu nggak akan dikontak-ganti gitu, disentuh, diganggu-gugat ya kan. Nah, jadi itu memang dana yang mau kita siapkan itu bisa saja buat untuk dana pendidikan, itu yang pertama ya teman-teman. Nah, dana pendidikan itu yang pertama, yang kedua itu kalau yang usia 40-an bisa saja dia untuk nyimpan dana pensiun. Nah, usia 50-an juga butuh dana dong, nggak mungkin kita sudah tua tapi nggak perlu dana namanya, dana darurat atau dana tua gitu ya kan. Nah, jadi saya tekankan konsep menabungnya itu. Nah, jadi kalau kita nabungnya di bank, memang bagus. Bunganya itu bisa didapat, ya kan? Tapi yang namanya nyimpan di bank itu, kita bakalan nggak bisa konsisten gitu. Pasti sedikit-sedikit mau tarik, karena kita tahu ada nilai angka yang tercetak di buku rekening itu berapa bisa saya tarik, ya kan? Bisa dong saya ambil ini buat ini, ya kan? Nah, jadi pengalaman saya itu saya sharingkan kepada calon nasabah saya. Jadi di bulan awal September ini kebetulan suami saya juga closing 3 polis TLP ini. Nah, jadi waktu saya sharingkan ini dia langsung kasih tahu kepada rekan kerjanya nabung. Nah, feedback baliknya seperti yang tadi, anak-anak gimana itu? Nah, kalau anak-anak kita tekankan kembali ya, tekankan ke benefit menabungnya, tidak usah tekankan ke proteksinya gitu. Nah, jadi setelah kita sampaikan itu langsung mau ya kan, bulanan auto debit. Sekarang lebih dipermudah ya, 180.000 itu bisa auto debit. Jadi kita nggak perlu kejar nasabah. Jangan lupa setor, jangan lupa setor ya kan. Nah, luar biasa gitu ya kan. Oke, teman-teman, sampai di sini sesi sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Sahabat Mercy, jangan lupa terus aktif dan juga konsisten. Kita terapkan always be closing-nya Holland ya, ABC ya kan. Oke, saya kembalikan ke MC kita Hollandiana. Thank you. Thank you Cienti untuk sharingnya. Aduh, saya senang banget hari ini ya dapat ilmu yang banyak banget ya tentang ilmu FOD, tentang ilmu produknya AKTT. Terus ada lagi tips selling TLP dari Cienti. Saya sampai catat. Jadi di sini konsepnya Cienti. Saya sharing sedikit ya apa yang saya dapatkan dari sharingnya Cienti. Jadi di sini konsepnya Cienti itu adalah konsep menabung di Term Life Plus karena ada pengembangan premi 115% jika nasabah kita itu sehat walafiat. Jadi programnya ini konsepnya menabung ya, hanya jualan apa istilahnya, jualan copywriting, titip uang gratis asuransi jiwa ya. Jadi yang pertama itu
kita sapa dulu, chat by chat boleh, WhatsApp, Line, ya you name it. Jadi kita sapa nasabah kita, halo Ci, panggillah namanya, misalnya halo Ci Viti gitu ya, ada kabar gembira. Nah, ketika nasabah, kabar gembira apa ini ya? Tambah anak atau mau apaan ini gitu kan? Oke, ada apa Cienti? Mungkin dibalas, ada apa Cienti? Kabar apa gitu kan? Nah, langsung kita balas. Ini harus personal ya, jangan langsung di broadcast. Kalau saya rasa presentasi untuk closing-nya itu kurang bagus gitu ya. Jadi lebih baik kita secara personal langsung menyapa nasabah kita. Jadi kita infokan ke nasabah kita ini, Civiti, kita ada satu program baru loh, nitip uang gratis asuransi jiwa. Nah, yang jelas kita antusias, lebih baik lagi kalau kita bisa video call pakai WhatsApp, itu lebih nampak ekspresi wajah kita ya. Apalagi untuk orang yang ekspresif seperti saya. Oke, thank you. Nah, kemudian start nominan itu hanya 180.000 loh, cepat pik cap ceng. Jadi kalau ini, Cienti ini sasarannya untuk emak-emak, ya, untuk ibu rumah tangga yang punya suami, punya anak, gitu ya. Jadi konsepnya ini bagus banget. Jadi saya udah catat, nanti mungkin saya nanti akan praktekkan. Ya, saya sapa, nanti saya list dulu nasabah saya, emak-emak ini. Untuk konsep menabung yang luar biasa, dan kata Cienti, kalau untuk anak-anak, jangan bicara soal UP jiwa, soal resiko kematian, jangan ya, tabu katanya. Tapi ketika udah membicarakan, oh kalau saya mau beli untuk suami saya gimana? Nah di situ Anda baru boleh cerita tentang resiko kecelakaan yang di cover ataupun spesifikasi dari produk Term Life Plus ini. Ini luar biasa banget ya. Teman-teman harus catat dan praktekkan. Kalau enggak sia-sia kuota Anda. Karena nggak murah loh kuota zaman now. Saya kalau mau dengar 2 jam, saya harus di rumah. Soalnya pakai internet yang kenceng gitu. Kalau di luar, ya habislah kuota saya. Oke, dapat ya teman-teman semua ya. Saya minta jempolnya kalau ngerti semua. Kalau kurang ngerti boleh hubungi saya, karena saya ada catat itu konsep kata-katanya gimana jualan. Luar biasa banget. Langsung closing 3 polis Cienti awal bulan ini. Oke, thank you Cienti untuk sharingannya. Sukses terus ya. Oke, sekarang Holland mau lanjut. Nah, ini kita ada acara Mercy Business Talk ya di tanggal 9 September 2020. Jadi, ambil kalender Anda, catat, lingkari tanggal 9 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa di acara Dare to Dream Big. Berani untuk bermimpi besar. Ya, Anda boleh ajak siapapun. Ya, mau suami, pacar, istri Anda, kolega Anda, tetangga Anda, siapapun yang Anda kenal untuk join di sini dan bagikan link ini untuk mereka pada hari H-nya. Ya, dan follow up mereka, pastikan mereka untuk join di acara Mercy Business Talk ini. Karena kemungkinan jadi pemenang rookie contest ya. Ini luar biasa banget. Catat, sudah catat? Udah ya. Kalau enggak, ambil handphone Anda buat reminder. Tanggal 9 September 2020, acara Mercy Business Talk, jam 19 waktu Indonesia Barat, karena ini ada peluang untuk Anda mendapatkan mendapatkan yang namanya bonus recruiting 20%. Ya. Bagaimana itu caranya? Nantikan jawabannya di hari Rabu. Catat tanggalnya. Kemudian kita juga ada acara general meeting seperti hari ini, ya, di tanggal 12 September 2020 di jam yang sama. Anda boleh lebih awal untuk masuk karena kita bisa chit-chat, kita bisa kongko dan jalin hubungan lebih baik lagi. Oke, grow bigger. Terakhir, ini adalah jawaban. Siapa nih yang mau bantu saya? Yang nampak wajah perempuan tadi siapa? Bantu saya yuk, baca. Halo? Wajah perempuan. Oke, silakan Linawati. Kamu adalah orang yang selalu percaya diri. Kamu tahu cara mengendalikan diri dengan sempurna dalam situasi apapun. Oleh karena itulah, kamu termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan dan memiliki tuntutan terlalu tinggi pada pasangan yang harga dirimu yang tinggi seperti ini membuatmu sulit untuk membuat hal-hal bahagia dengan orang yang kamu sukai. Tapi kamu tetap memiliki kemampuan hebat untuk tutup chat ini. Oh, untuk mencapai tujuanmu, saya bantu. Untuk mencapai tujuanmu. Untuk mencapai tujuanmu. Oke. Nah, bagaimana yang memilih wajah perempuan, yang mengatakan cewek cantik, begitulah.
Ada? Setuju Banyak Anda? ini. Betul, betul Mak Banyak Yen. ini ya kan. Dulunya nggak betul ini ya kan, sekarang ini Kayaknya baru nggak betul. gitu, sekarang baru betul. Nah, kan? Berarti Nah, muncullah sisi Gina pun dominan tahu. tersebut ya. Oke, Ya, saya betul, Mak Yen. next. Angsa, geng, Angsa. Ko Ini Edwin. Christine ini, angsa ini. Mau angsa, mau bangau, mau burung. Edwin Salim. Udah tidur dia kurasa. Atau Iya. aku pikir kau pikiran emas. Ya ampun. Tadi bilang bangkau ini angsa, betul kan? Iya, betul. Kalau aku bilang kan pendapat aku melihatnya itu bangau gitu. Ayo Oke. lanjut, bacakan Yang, kok. Biar kita yang tahu. memilih angsa. Bila angsa adalah gambar pertama yang dilihat, itu artinya fitur utama pesonamu adalah misteri. Kamu orang asing masuk ke dalam jiwamu. Selain itu, kamu tidak akan mentolerir ketidakadilan dan siap membela pendapatmu saat kamu yakin kamu benar, walau harus menelan kepahitan. Tak hanya itu, kamu mengelola emosi dengan baik dan terus-menerus menegaskan diri dalam karir. Dalam suatu hubungan, kamu juga sangat menuntut orang yang kamu pilih, tetapi kamu juga membuat tuntutan yang sama pada diri sendiri. Kamu adalah orang yang mandiri dan tidak mungkin ada orang yang mengendalikanmu. Wah, Luar biasa ya, Ko Edwin Angsa. Memang ini. Bangau ini, bukan angsa. Cocok karakter nih sama dirimu, memang betul. Bangau ini Holland. Ya, mau bangau pokoknya sejenis unggas itu loh. Angsa, bangau, burung ya. Itulah. Bagaimana? Cocok ya Ko Edwin ya. Nah, yang melihat rumput nih siapa? Rambutnya si wanita tadi. Jadi, di sini gak ada yang pilih rumput ya. Aduh, kasihan kali lah. Jadi yang melihat rumput pertama kali melihat rumput itu kamu suka melakukan eksperimen paling berani dan beresiko dan selalu berusaha untuk hasil penyelesaian positif. Kamu juga tidak bisa menolak karena kamu adalah pribadi kuat dan berkemauan keras. Kamu memiliki ekspresi dan gairah. Berusahalah untuk selalu menjadi pusat perhatian karena kamu suka berkomunikasi dan berkenalan dengan banyak orang. Sifatmu yang senang membantu orang lain dan melakukannya dengan tulus. Waduh, mulia banget si rumput ini. Chatnya udah banyak banget. Bentar, nanti saya bantuin baca chat. Nah, sebelumnya ini, Sahabat Mercy, follow dulu akun media sosial Mercy. Di sini ada Instagram, Twitter, Facebook, dan yang terbaru adalah YouTube. Ya, di follow. Saya udah follow nih semuanya. Mantap. Mantul, mantap betul ya, di follow semuanya. Jadi setiap updatean dari Stack itu nanti teman-teman bisa tahu. Kalau di Instagram caranya bagaimana? Dari 3 titik itu sebelah kanan atas, klik turn on post notification. Jadi setiap kali ada quote yang diposting, iklan diposting, Anda bisa share di story Anda dan juga Anda bisa repost kembali. Oke? Thank you semuanya, dan happy selling in this pandemic. Focus on productive activities. Nothing is impossible because